Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku, mahasiswa dan mahasiswi kelas mata kuliah Etika Profesi Hukum, selamat berjumpa kembali di kuliah online pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tema etika profesi hukum. Yang kali ini kita akan membahas, mengkaji, mendiskusikan tentang malpraktik dan contempt of court dalam dunia hukum, begitu ya. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan sama-sama baca Fatihah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita kebaikan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sahabat-sahabatku mahasiswa. Kemarin kita sudah membahas tentang etika profesi hukum dalam perspektif hukum Islam yang sudah kita bahas kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang terkait tentang malpraktek. Malpraktek itu sebetulnya lebih familiar dikenal dalam dunia medis, begitu ya. Malpraktek itu adalah yang familiar dikenal dalam dunia medis dan kemudian menimbulkan banyak masalah. Tapi ternyata pemahaman malpraktek ini juga bisa terjadi dalam dunia hukum atau profesi hukum. Kita lihat ya. Apa sih malpraktek itu? Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara umum gitu. Maka tadi Pak Ali katakan bahwa awalnya memang istilah ini familiar dalam dunia medis. Secara harfiah mal mempunyai arti salah. Sedang praktek mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan. Sehingga dengan demikian, malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Contoh yang terjadi misalkan ada orang operasi, begitu. Tapi ternyata unprocedural ya, artinya tidak sesuai prosedur yang ada. Sehingga menyalahi SOP yang berlaku, begitu. Akhirnya menimbulkan praktek yang salah. Saya punya pengalaman begitu ya. Famili saya begitu datang ke rumah sakit, panas tinggi begitu. Panas tinggi tapi malah proses penanganannya itu menurut saya dari ceritanya saudara saya itu tidak pas. Panas tinggi tapi mau dikasih disiram air es gitu, bahkan luar biasa itu. Padahal kalau beberapa artikel yang saya baca itu kalau panas ya justru malah proses penurunannya itu tidak instan seperti itu gitu. Ini kan pengalaman tidak benar kemudian menimbulkan praktek yang salah. Ini kan merugikan banyak orang. Nah, Anda bisa mengembangkan lah ya, mencari atau menggali informasi tentang malpraktek ini seperti apa. Saya kira banyak sekali. Tetapi ternyata malpraktek itu tidak hanya terjadi dalam dunia medis saja, saudara. Malpraktek hukum itu juga mungkin dan ada. Malpraktek hukum atau istilahnya adalah juridical malpraktek ini dibagi ada 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar. Jadi kesalahan pelaksanaan prosedur hukum, malpraktek itu, ini dibagi menjadi 3. 1, criminal malpraktek. Yang kedua, civil malpraktek. Dan yang ketiga adalah administratif malpraktek. Nah, masing-masing ini kita jelaskan. Oke, berikutnya dari ketiga macam ini maksudnya apa, Pak? Oke, ini ada penjelasannya. Yang pertama adalah criminal malpraktek. Perbuatan seseorang yang dapat dimasukkan dalam kategori ini artinya criminal malpraktek
ketika perbuatan tersebut memenuhi unsur delik pidana. Yang pertama, perbuatan tersebut positif act maupun negatif act, maksudnya perbuatan positif maupun perbuatan negatif itu merupakan perbuatan tercela. Yang kedua, dilakukan dengan sikap batin yang salah mensri, yang berupa kesengajaan intensional, kecerobohan recklessness, atau kealpaan negligence. Itu yang pertama. Yang kedua, kriminal malpraktek yang bersifat sengaja, misalnya melakukan eutanasia, yang justru tindakan eutanasia itu melakukan bahasa eutanasia. Kalau eutanasia secara gampang itu adalah mempercepat kematian seorang pasien, kira-kira begitu. Ini melanggar pasal 344 KUHP, membuka rahasia jabatan, melanggar pasal 332 KUHP, membuat surat keterangan palsu, ini juga malpraktek, melakukan aborsi tanpa indikasi medis, pasal 29 KUHP, ini juga malpraktek. Tindakan seseorang yang jelas-jelas tercela maupun positif ya, yang itu memenuhi delik unsur pidana. Yang ketiga, yang termasuk kategori kriminal malpraktek adalah yang bersifat ceroboh. Tadi kan bersifat sengaja, eutanasia, membuka rahasia jabatan, membuka surat keterangan palsu, membuat keterangan palsu, itu malpraktek, itu hukum, pelaksanaan pelanggaran hukum, melakukan aborsi. Kriminal malpraktek yang bersifat ceroboh, misalkan apa? Melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien, informed consent. Kriminal malpraktek yang bersifat lalai, misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat, atau meninggalnya pasien. Pertanggungjawaban di depan hukum pada kasus kriminal malpraktek ini bersifat individual atau personal. Oleh sebab itu, ketika terjadi kriminal malpraktek dalam hal ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit atau sarana kesehatan. Jadi misalkan ada kasus malpraktek yang dalam bidang hukum ya, ada satu orang yang melakukan kegiatan melanggar kode etik, tidak sesuai aturan yang berlaku, padahal dia bekerja dalam sebuah instansi, maka kesalahan itu tidak bisa dilimpahkan ke organisasinya, tidak bisa dilimpahkan ke di mana dia bekerja, tidak bisa, tetapi ditanggung yang bersangkutan sendiri yang membuat melaksanakan pelanggaran itu, begitu. Oke, itu kriminal malpraktek. Yang berikutnya adalah sivil malpraktek. Antara lain apa? Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna. Kalau tadi kesalahan praktek yang kemudian mengakibatkan kriminal, kalau ini adalah kesalahan pelaksanaan yang dilakukan oleh orang sipil. Ketika dia melakukan kesepakatan dengan seseorang dalam bidang apapun begitu, tapi dia tidak melakukan kesepakatan itu dengan baik, maka malpraktek. Yang kedua, dia punya kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan sesuatu, tetapi dia melakukannya itu tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, itu juga malpraktek. Yang ketiga, dia melakukan kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan, untuk melakukan suatu hal dengan target tertentu, tapi kemudian dia melakukan itu tidak sempurna atau kurang sempurna. Nah, dalam hal ini terjadi sivil malpraktek. Yang kedua, yang ketiga, administratif malpraktek. Ini yang biasa terjadi dalam bidang apapun, dalam bidang hukum ini kan kita dalam bidang hukum. Penyalahgunaan wewenang secara administratif, pemalsuan dokumen, penyertaan dokumen yang semestinya tidak ada. Anda melakukan
pengurusan problem hukum dengan lewat jasa lawyer misalkan, kemudian dalam proses perjalanannya ngurus perkara itu ada indikasi 3 hal ini, yaitu bukti ada terjadi malpraktek administrasi. Oke, berikutnya adalah contempt of court. Apa sih? Kalau kita berbicara malpraktek itu saya kira mungkin banyak ya bisa dieksplorasi. Jadi memang identik dengan dunia medis, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa malpraktek itu terjadi dalam dunia atau profesi hukum. Hakim, jaksa, polisi, notaris, lawyer itu tidak lepas dari jeratan, jebakan, atau kasus malpraktek. Saya kira banyak sekali. Intinya adalah seseorang yang melakukan pekerjaannya itu tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku, itu malpraktek, sehingga menyebabkan kesalahan pelaksanaan pekerjaannya. Gitu. Jadi itu kata kuncinya ya. Anda bisa mengembangkan seorang hakim. Kan di awal Pak Ali menyampaikan bahwa profesi hukum adalah profesi atau orang yang bekerja, yang kerjaannya diatur undang-undang, dia bekerja juga dilindungi undang-undang. Lah kalau dia bekerja tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka terjadi malpraktek, begitu. Ya. Kata kuncinya itu. Sehingga yang terjadi adalah ada hakim disuap, ada polisi jual narkoba, ada jaksa kegaruk, begitu. Kemarin tuh jaksa perempuan itu siapa itu? Wah, luar biasa. Itu bukti malpraktek menurut saya. Dia bekerja di luar koridor hukum yang telah mengatur pekerjaannya dia, begitu. Oke, sekarang contempt of court. Istilah contempt of court ini pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di butir keempat, alinea keempat yang berbunyi begini. Selanjutnya, untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya. Jadi kalau kita melihat penjelasan umum dalam undang-undang ini, contempt of court itu bisa berupa tindakan, ucapan yang merendahkan, yang tidak menghormati kewibawaan, martabat badan peradilan. Anda bisa menyaksikan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada sidang kasus seorang tokoh agama yang kemudian dia marah-marah di depan majelis hakim. Sampai dikritik habis oleh jaksa. Anda itu tokoh agama. Saudara terdakwa tokoh agama, tokoh masyarakat yang mempunyai misi revolusi akhlak, tetapi ketika di majelis sidang dan seterusnya, Anda bisa ngira ini siapa. Saya kira begitu. Ini nanti bisa dicek. Ini bisa di YouTube pasti ada, saya kira. Masih ada. Saya kemarin ketika kasus itu hangat terjadi, saya melihat tayangan di lini masa akun sosmed di sosial saya lacak di video Kompas gitu ya, Kompas TV. Itu ada bagaimana dia marah-marah di depan sidang sampai hakimnya mengatakan bahwa ini adalah majelis terhormat peradilan. Kurang lebih begitu ya. Ini tidak ada kaitan dengan pemerintah. Maka di ruang sidang ini tidak ada foto presiden dan wakil presiden. Ini menunjukkan bahwa independensi dari lembaga peradilan. Tapi dia nggak terima. Oh, hakim munafik macam-macam. Nah, ini bentuk dari contempt of court saya kira. Anda bisa lihat, bisa searching lah video itu bagaimana seseorang yang diadili di muka sidang tapi kemudian marah-marah merendahkan martabat peradilan. Itu contempt of court. Nah, oleh karena itu
Contempt of court itu merupakan istilah hukum untuk menggambarkan setiap perbuatan yang pada hakikatnya mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan. Jadi tidak hanya marah-marah di pengadilan, intinya kegiatan itu mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan. Yang kedua, contempt of court ini suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau juga dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Ya jelas, di muka sidang di depan majelis hakim marah-marah, menghina hakim, itu jelas menurunkan martabat. Hakim dalam konteks ini adalah menduduki posisi terhormat dan mulia sebagai pemutus perkara. Kok dihina-hina? Nah, menurunkan martabat dan kewibawaan lembaga peradilan termasuk hakim ini bagian dari contempt of court. Oke, baik saudara. Berikutnya adalah bentuk contempt of court ini apa? Ini ada contohnya ya. Tadi ada bentuk malapraktek, sekarang bentuk contempt of court. Contempt of court ini adalah tindakan yang merongrong kewibawaan pengadilan maupun hakim. Terjadi dalam lingkup sidang peradilan. Pas ini yang saya contohkan cerita tadi. Anda bisa searching videonya lah, saya kira ya. Yang ketiga, bentuk contempt of court ini berupa satu, mengganggu, menghina hakim, tidak patuh terhadap hakim yang intinya menghalang-halangi persidangan, baik berupa perkataan verbal atau serangan fisik non verbal. Wah, di muka sidang suruh duduk aja tidak mau berdiri, teriak-teriak. Wah, itu bagian dari itu. Tidak ada aturan yang khusus tentang contempt of court. Pasal-pasal yang ada tersebar dalam KUHP sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan. Jadi memang kalau kita buka KUHP itu tidak ada pasal khusus atau bab khusus yang membahas tentang contempt of court. Semuanya delik itu terpisah-pisah, misalkan perbuatan tidak menyenangkan, mengganggu orang lain dan sebagainya, mengganggu ketentraman. Yang kelima, pelanggaran contempt of court itu sangat bersifat subjektif, artinya tergantung pada persepsi masing-masing hakim. Kalau itu dianggap melanggar ya melanggar, kalau enggak ya enggak begitu. Tapi mestinya begini, ketika definisinya bentuknya jelas, menghina hakim, mengganggu jalannya persidangan, menghalangi persidangan, itu menurut saya mau subjektif atau tidak, semua orang bisa menilai kok. Kalau merendahkan orang lain aja enggak boleh, apalagi itu merendahkan majelis hakim. Kan gitu kira-kira. Pelaku contempt of court itu bisa advokat, terdakwa, maupun hakim dan pengunjung sidang, semua yang hadir dalam persidangan. Saya punya pengalaman, saudara. Jadi ketika saya aktif di salah satu UKM di UIN Jogja ketika S1 itu di Pusat Studi dan Kajian Hukum atau PSKH, saya punya kesempatan magang 3 bulan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Dalam masa 3 bulan itu, ini bukan PPL, di luar PPL. Ini memang kerjasama. Waktu itu ada salah satu anggota PSKH yang bapaknya itu hakim kebetulan. Kita diberi kesempatan. Tapi memang ketat seleksinya itu. Kita harus menghafalkan hukum acara, memahami, mendalami hukum acara. Singkat cerita begini. Ada satu persidangan, kalau tidak salah itu cerai gugat begitu. Cerai gugat itu ketika pemeriksaan itu, si penggugat dan tergugat itu di muka sidang pada saling nggak terima, tuduh, marah-marah, sampai mohon maaf mengata-ngatai, mengumpat hakim, mengumpat tergugat itu suaminya. Sampai hakim begini, kalau Anda tidak bisa tenang, keluar. Jadi diusir betul itu. Ketika tenang gitu lagi. Nah, menurut saya hal seperti ini juga bagian dari itu, menurunkan kewibawaan martabat daripada hakim. Ini kan bisa dilakukan oleh pengunjung sidang. Bahkan ketika menyaksikan sidang ada yang teriak-teriak, mengganggu, itu bagian dari itu. Yang ketujuh, proses pidana terhadap pelaku contempt of court itu sama dengan proses pidana lainnya. Artinya karena dianggap, karena pasal-pasalnya tidak ada pasal spesifik dalam KUHP tersebar, ya masuk dalam pasal itu. Misalkan dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan, bahkan saya menonjok hakim, misalkan saya menonjok lawyer misalnya, itu bagian dari tindakan contempt of court begitu. Oke, baik saudara, ini terakhir ya, singkat saja sebagai pengantar diskusi. Bagaimana sebetulnya Pak penyelesaian dan contoh kasus?
Kalau contoh kasus tadi sudah Pak Ali sampaikan ya, malpraktek seperti apa, intinya orang yang berprofesi hukum itu pekerjaannya diatur oleh undang-undang, dirinci oleh undang-undang, kan jelas tuh hakim kerjanya apa, udah ada undang-undangnya, polisi kerjanya apa, jaksa kerjanya apa, notaris kerjanya apa, advokat kerjanya apa. Ketika dia bekerja nggak sesuai SOP itu, maka dianggap malpraktek. Begitu. Lah, bagaimana penyelesaian kasusnya? Penyelesaiannya itu kalau kita melihat merujuk ke kode etik, kita lihat kode etiknya nanti. Hakim misalkan ketika hakim tidak melakukan perbuatan atau melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sampai kepada pencopotan secara tidak terhormat. Sama dengan polisi, sama dengan jaksa. Kalau notaris, kalau advokat, nah itu ya sama. Dia dicopot dari keanggotaannya oleh majelis kehormatan yang kemarin bertugas sebagai lembaga pengawas atau badan kehormatan di masing-masing profesi. Itu kasusnya, endingnya, akhirnya pasti seperti itu. Tetapi memang ada tahapan-tahapannya yang bisa dilihat di kode etik masing-masing profesi. Yang kedua, contoh kasus contempt of court itu tadi sudah Pak Ali sebutkan. Anda bisa searching video seorang tokoh agama yang kemudian diadili, tapi kemudian di muka sidang dia marah-marah, menghina hakim, dan lain sebagainya. Penyelesaiannya adalah ya tadi, karena sebetulnya contempt of court itu adalah bersifat subjektif tergantung hakim. Kalau memang itu dianggap melanggar hukum, dipidana ya dipidana, gitu ya. Jadi gitu. Ya, endingnya sampai dipidana. Dia melakukan perbuatan hukum. Oke, baik, saya kira saudara demikian penjelasan singkat dari Pak Ali tentang malpraktek dan contempt of court dalam hukum. Semoga sedikit ini menjadi hal yang bermanfaat, menambah pengetahuan saudara. Selebihnya bisa dilanjut di diskusi. Saya kira demikian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.